Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu kita sudah membaca sedikit tentang sifatus shalah, yaitu rukun pertama daripada sholat, yaitu niat. Sekarang kita akan masuk rukun kedua, yaitu takbiratul ihram. Sila dibaca, Ustaz Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala amin. Al-thani an yaqula Allahu akbar wa la yadurru takhallul yasiri wasfin lillahi ta'ala aw sukut wa yutarjimu al-'ajizu bi ayyi lughatin sha' wa yajibu ta'allumuhu walau bis-safar wa yu'akhiru as-salata lit-ta'allum wa yushtaratu Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thani an yaqula Allahu akbar. Rukun daripada sholat, rukun kedua daripada sholat adalah ketika awal memulai sholat dia harus cakap apa? Allahu akbar. Rukun ini dinamakan juga dengan takbiratul ihram. Dinamakan dia itu takbiratul ihram karena dengan adanya Allahu akbar, setelah Allahu akbar ini akan mengharamkan hal-hal sebelum Allahu akbar. Minum taiti itu halal sebelum Allahu akbar. Setelah Allahu akbar haram, tak boleh. Begitu pula makan yang halal-halal itu sebelum Allahu akbar oke. Setelah Allahu akbar tak boleh, karena makan dan minum setelah Allahu akbar akan membatalkan sholat. Itulah dinamakan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Maknanya mengharamkan itu kenapa? Karena ketika Anda makan dan minum setelah takbiratul ihram, sholat Anda akan batal. Dan Anda sengaja membatalkan sholat tanpa udzur, itu haram. Itu haram. Wala yadurru takhallulu yasirin wala yadurru takhallulu yasiri wasfin lillahi ta'ala. Dan tidak apa-apa antara Allah dan akbar itu ada semacam takhallul, terselip. Yasiri wasfin, sifat di sini makna sifat bukan makna sifat seperti mutakalimin loh ya, makna sifat khas, yakni maknan qaimun bidzat, bukan itu. Maknanya kullu ma yajuzu an yakuna mansuban ilallah. Maknanya kullu ma yumkinu an yakuna khobaran wa mahmulan ala Allah fa huwa wasf. Bima'na al-a'am. Wasf bima'na al-a'am. Tidak apa-apa antara Allah dan akbar. Antara Allah dan akbar, contohnya Allahul Jalilu akbar. Antara Allah dan akbar ada sifat jalil. Allahul Jalilur Rahimu akbar, tak apa-apa. Tiga tak boleh. Allahu Jalilu Rahimu Ar-Rahmanu akbar, tak boleh. Kenapa? Karena tiga itu sudah banyak. Pasti yang namanya tiga itu dikatakan aktsarul qalil wa aqallu katsir. Yang namanya tiga itu paling sikitnya banyak dan paling banyaknya sikit. Karena itu tiga itu banyak hal-hal itu, kalau tiga sudah banyak. Karena itu makna yasiri wasfin, dua wasf ke bawah, dua atau satu oke. Di atas dua dikatakan sudah kathiru wasfin. Bukan yasiru wasfin tapi kathiru wasfin. Dan sof tengok takhallulu yasirin. Kata-kata takhallul itu maknanya terselip. Wadah. Yang namanya terselip itu harus ada dua hal. Kalau tidak di antara dua hal, bukan namanya terselip. Maknanya di sini kalau sebelum atau sesudah Allahu Akbar tak apa-apa. Yang tidak boleh hanya tengah-tengah.
Namanya saja takhallul. Namanya saja apa? Takhallul. Kata-kata takhallul itu maknanya terselip. Yang namanya terselip harus di antara dua. Maknanya kalau sebelum atau sesudah Allahu Akbar tak apa-apa. Macam mana Habib cakapnya? Ya Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Wadah. Harus kata-katanya harus Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar. Dia tidak boleh diganti selain Allahu Akbar. Karena sudah tawakuf seperti itu. Kita nak ganti Ar-Rahmanu Akbar, tak boleh. Harus kena Allahu Akbar. Wallah alam, saya kira itu memang mutawakif seperti itu. Karena itu ketika tidak mampu untuk mengatakan Allahu Akbar, yutarjim, diterjemahkan kata-kata Allahu Akbar, tidak menggunakan dzikir selain Allahu Akbar. Habib, saya tak boleh Allahu Akbar, tapi saya boleh lafaz yang lain. Allahu A'dham. Tak boleh. Karena memang kalimat Allahu Akbar ini sudah mauquf seperti itu. Karena itu ausukutin dan juga tidak apa-apa terselip antara Allah dan Akbar ini sukut, diam. Tapi sikit saja. Apa itu sukut diam yang sikit? Diam yang sikit itu jika dibilang saktatu tanafusin wa'i. Saktatu tanafus itu maknanya Allahu Akbar. Softengah. Antara Allah dan Allahu Akbar ada terselip diam yang sikit. Apa tolak ukur diam yang sikit? Adalah diam untuk bernafas dan diam lidahnya terselip. Lidahnya apa? Apa kalau orang yang di Indonesia ada namanya orang gagap? I. Nah, itu ada kan? Ada beberapa kalimat itu, saya pun ada macam itu. Saya dulu ketika saya masih high school, saya ini gagap. Tapi tak tahu semakin tua, gagapnya itu semakin hilang. Mungkin Anda tak percaya kalau saya ini dulu gagap. Benar, ini dulu kan? Orang-orang yang tahu saya high school tak percaya tengok saya macam ini. Habib, dulu Anda gagap. Sekarang macam mana gagap itu? Hilang. Ada beberapa orang itu gagap. Nah, kadang-kala gagap itu datang antara Allah dan Akbar. Itu namanya saktatu tanafusin wa'i. Kata-kata i ini maknanya illah. Jadi diam sikit. Sikitnya itu nafas atau lidahnya itu terselip. Wala yadurru takhallulu yasiri wasfin lillahi ta'ala au sukutin wa yutarjimul ajizu bi ayyi lughatin sya'a. Dan orang-orang yang tidak mampu mengatakan Allahu Akbar yutarjim, tidak boleh untuk mengganti dengan dzikir yang lain. Contohnya kan kalau Al-Fatihah kan boleh diganti ya, tidak boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini Quran. Dan kalau diterjemahkan, Qurannya ini hilang. Karena itu diganti dengan dzikir yang lain. Berbeda dengan takbiratul ihram. Dia sudah mauquf seperti itu. Kalau tidak mampu diterjemahkan. Kalau di Malaysia kan Allah Maha Besar. Di Inggris apa? Allahu Almighty. Oke. Dalam bahasa Perancis apa? Hah? Tak tahu lagi apa itu. Wa yutarjimu bi ayyi lughatin sya'. Apa yang dia nak? Oh, Habib, saya boleh bahasa China, Melayu, Inggris, Jawa. Bi ayyi lughatin sya'. Bi ayyi terpulang kepada Anda. Anda ingin guna mana bahasa yang Anda mau, bahasa-bahasa yang Anda mau. Dibilang wala ya'dilu ila dzikrin ghairihi. Li dzikrin ghairihi, dan tidak ya'dil. Mana ya'dil ini berpindah ke, bedakan ya antara ya'dil li atau ya'dil ila wa ya'dil an. Ya'dil an itu berpaling, ya'dil ila atau li ke arah. Wa yajibu ta'allumuhu walau bis safar, dan wajib untuk belajar takbiratul ihram walau bis safar, walaupun harus bepergian, li nafsihi au nahwi tiflihi,
untuk dirinya dan untuk anak kecilnya, untuk anaknya. Ini bukan hanya takbiratul ihram, hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban yang harus Anda lakukan setiap hari. Kalau di tempat Anda tidak ada yang mengajar, Anda wajib untuk musafir. Apa kata Suhaibus Zubat? Waman lam yajid mu'alliman falyarhali. Barang siapa yang tidak mendapatkan mu'alliman, guru untuk mengajarkan dia hal-hal yang wajib, falyarhali. Pergi ke tempat mana yang bisa untuk mengajarkan hal-hal yang wajib. Hal yang wajib ini saya kira vital ya, dia sangat vital sekali. Kalau Anda tak tahu hal-hal yang wajib ini, penat. Bilang wa in tola in qadira wa wajada mu'annas safar al mu'tabar fil hajj. Maknanya kalau dia tidak bisa belajar kecuali di luar kota, dia wajib untuk pergi. Kalau dia mampu untuk pergi, dia mampu untuk musafir dan dia punya biaya untuk musafir. Wa yu'akhiru sholata lita'allum, dan dia diwajibkan untuk mengakhirkan sholat untuk belajar takbiratul ihram. Dia masih baru masuk Islam. Masuk Islam kira-kira pukul 2. Kan antara zuhur dan asar masih ada sekitar 2 jam setengah kan. Apakah dia langsung sholat awal waktu sedangkan dia masih belum bisa takbiratul ihram? Tak, akhirkan sholat untuk belajar takbiratul ihram. Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, Allah. Terus dia mengulang-ulangi Allahu Akbar. Wajib ya? Wajib. Mu'allim sekali ya. Apa? Mu'allim sekali ya. Mu'allim sekali ta'khir sholat. Ya memang untuk seperti itu. Yakni Anda kena mencari mu'allim dulu, tapi dengan catatan sampai sekiranya akhir waktu. Jadi dia tahu 5 menit lagi sudah habis. Setakat itu Anda harus sholat semampu Anda. Sholat semampu Anda. So tengok, wa yu'akhiru sholat an awalil waqti lita'allum in rojahu. In rojahu. Hatta la yabqa illa ma yasa'uha bi muqaddimatiha, sampai mengakhirkan sholat duhur untuk belajar takbiratul ihram dan untuk mencari mu'allim in rojahu. Dan kalau dapat diakhirkan sampai waktu itu tidak mencukupi, misalnya sampai last minute. Sekiranya kalau Anda tak sholat di sini, sholat duhur akan habis sebelum waktu hurmah. Macam itulah. Sof bimuqaddimatiha. Bukan cuma waktu hurmah, sedikit lebih karena Anda kena satrul aurah, Anda kena wudu, Anda kena mandi, macam-macam lah. Sof fahina idin yajibu fi'luha bihasabi halihi wa la yu'idu illa fima farrata fi ta'allumihi. Ketika dia tidak mampu, sudah sampai akhir waktu dia masih belum bisa, dia sholat semampu dia dan dia tidak wajib untuk mengulangi kecuali ketika itu farrot. Farrot ini maknanya sambil lewe, tak serius dia. Kalau dia sudah serius, dia tidak mampu, layuin. Tapi kalau dia memang farrot, apa farrot itu? Ya lalai. Dia belajarnya tak serius, sambil lewe. Kalau dia belajarnya sambil lewe, yang sambil lewe itu mengulang lagi. Dia kena sholat, tapi nanti kena mengulang. Nanti kena mengulang. Wa yustaratu isma'u nafsihi at-takbiro. Dan di takbiratul ihram itu syaratnya isma'u nafsihi. Anda harus mengatakan Allahu Akbar sekiranya diri Anda itu dengar. Wa kadzal qiraa'ah wa sa'irul arkan. Begitu pula setiap ruknun qauli seperti tasyahudil akhir, Al-Fatihah, takbiratul ihram, syaratnya itu harus isma'u nafsihi. Mengeluarkan suara sekiranya diri Anda itu dengar. Itu dobitnya israr. Israr itu an yusmi'a nafsahu. Itu wajib. Allahu Akbar. Jahar itu an yusmi'a man bijambihi. Jadi tak sah kalau Anda cuma suara tidak ada, walaupun mulutnya mengatakan Allahu Akbar, tapi suara tidak keluar. Karena yang namanya qiraah, yang namanya membaca, itu harus ada suaranya. Harus ada suaranya. Kalau tidak ada suaranya, bukan namanya
membaca. Karena itu syaratnya membaca, lafadznya harus, suaranya harus ada. Minimal dirinya dengar, walaupun orang di sampingnya tidak dengar. Adapun sunnah-sunnah yang qauliyah seperti membaca surat juga sama, disyaratkan untuk mendengar dirinya sendiri, tapi bukan untuk sahnya sholat, untuk dihitung Anda melakukan sunnah. Kalau Anda membaca surat tanpa ada suara, maka Anda tidak dihitung membaca surat. Seperti tengok ya. Wa kadzal qiraa'ah wa sairul arkan, dibilang wa sunnah al-qauliyah fala yu'taddu biha wa sunan al-qauliyah fala yu'taddu biha illa bima dzukir. Ats-tsalits al-qiyamu fil fardi lil qadir. Rukun yang ketiga adalah al-qiyam, berdiri. Dan berdiri itu fil fardi. Berdirinya itu bukan berdiri biasa, tapi berdiri untuk sholat fardu. Maknanya selain sholat fardu tidak wajib berdiri, walaupun Anda mampu. Maknanya fil fardi ini walau kifayatan. Walau kifayah, kan fardu ada fardul ain, ada fardul kifayah. Di sini mutlak. Maknanya fardu walaupun fardu kifayah. Dibilang walau manduron, walaupun dia itu fardunya bukan fardu maktubah, tapi fardu nazar. Walau fardul kifayah, tetap dia wajib berdiri dengan catatan lil qadir. Dia itu apa? Mampu. Apa tolak ukur mampu? Tolak ukur mampu itu sekiranya, bukan. Tolak ukur mampu itu adalah lawannya yang tidak mampu. Apa itu tidak mampu? Berbeza-beza tolak ukurnya. Ada yang mengatakan tidak mampu berdiri adalah jika dia berdiri itu dia mendapatkan mahdzur min mahdzuratit tayammum. Sudah saya jelaskan ya, apa itu mahdzurut tayammum. Mahdzurut tayammum adalah penyakit kalau dia itu tayammum lebih parah atau lebih lama sembuhnya, atau hilang fungsi hudutsu syainin fahish. Itu namanya apa? Mahdzurut tayammum. Ada yang mengatakan seperti itu. Ibn Hajar mengatakan sekiranya kalau Anda berdiri khusyuknya itu hilang, cukup. Jelas itu lebih lebih mudah. Pening. Anda akan pening kan kalau berdiri, pening Habib. Pening itu tidak akan menyebabkan Anda ini bertayamum, tapi menyebabkan Anda tidak khusyuk. Al-muqarrar, makna tidak mampu adalah kalau dia berdiri yudhibul khusyuk. Wadah? Yudhibul khusyuk. Dibilang lil qadir alaihi walau bimu'in. Mampu walaupun dengan mu'in. Mu'in itu pembantu yang membantu dia untuk berdiri. Habib, saya tak boleh berdiri, tapi kalau ada orang yang boleh bantu saya berdiri, saya boleh berdiri walau bil ujrah. Walaupun bayar kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Au bi ukazah dengan tongkat, wa syartuhu nasbu faqari dhahrihi, dan syaratnya berdiri itu adalah nasbu faqar. Faqar ini apa? Tulang belakang. Nasbu faqari dhahrihi, harus yang belakang ini harus tegak. Bukan raqabatihi. Ininya macam ini, ininya macam ini, tak. Tolak ukurnya berdiri bukan tegak lehernya, tapi tegak tulang belakangnya. Fa in lam yakdir waqafa munhaniyan. Dibilang wala yadurru istinaduhu ila syai'in wa in kana bihaitsu law rufi'a lasaqat. Dan dia tidak apa-apa berdiri dengan cara menyandar kepada sesuatu. Di sini mungkin ada tiang. Dia berdirinya macam ini. Atau mungkin berdirinya apa? Ke belakang macam ini. Sekiranya kalau tiang ini dihilangkan, dia akan jatuh, tak apa-apa. Karena dikatakan itu tetap dikatakan berdiri. Tetap dikatakan apa? Berdiri. Fa in lam yakdir, kalau dia tidak mampu untuk berdiri, waqafa munhaniyan. Munhani ini apa ya? Bongkok. Macam
macam rukuk. Atau muttaqi'an ala syai'in. Muttaqi'an ala syai'in. Muttaqi ini bersandar kepada sesuatu. Fa in lam yakdir qa'ada. Kalau dia tidak bisa untuk membongkok, pertama kan berdiri. Tak boleh berdiri apa? Membongkok dulu. Nah, itu kan. Duduk itu pun ada level-levelnya. Duduk di kursi lebih afdol daripada duduk di tanah, karena duduk di kursi itu lebih dekat ke berdiri. Kalau duduk di kursi tak boleh, kalau membongkok tak boleh, baru dia itu apa? Duduk di lantai. Dan yang paling afdol duduk di lantai itu adalah iftirash. Kok ada di sini terpulang kepada Anda. Yang penting dinamakan kok ada ini duduk. Kalau Anda tidak bisa berdiri, Anda membungkuk. Kalau Anda tidak bisa membungkuk, Anda duduk. Anda apa? Duduk. Duduknya macam mana? Stylenya Habib, terpulang. Tapi yang paling afdol adalah duduk macam tahiyat awal. Kalau tak mampu, itu yang paling afdol, tahiyat awal. Setelahnya dibilang tarbi'. Tarbi' itu macam saya ini, bersila macam Anda ini bersila namanya. Bersila. Kemudian tawarruk. Kemudian apa? Tawarruk. Kemudian ik'a al-masnun macam ini. Nih. Ini namanya ik'a al-masnun. Ada lagi ik'a al-makruh. Duduk tapi ik'a al-makruh. Itu dibilang duduknya macam anjing. Itu makruh. Macam ini. Ini kan duduk kan? Hah? Kan itu buah itu. Bukan macam itu. Ini macam ini. Macam duduknya anjing. At-tahiyatul mubarakatus. Dia menyandar itu tak mesti menyandar. Tak mesti menyandar. Tolak ukurnya adalah nasiban sakoihi. Nasiban sakoihi. Oke. Kok ada kaifa sya'a. Wa raka'a muhadiyan jabhatahu qudama rukbatayhi. Kalau dia duduk, maka bagaimana cara dia untuk rukuk? Cara dia rukuk adalah dengan cara jabhatahu, apa ini? Dahinya macam ini. Ya kan macam ini. Dahinya qudama. Tengok. Ini adalah rukbatayhi. Bukan selaras dengan rukbatayhi, tapi qudama di depannya. Tapi afdolnya maudhi'a sujudi, ini tempat sujudnya kan. Afdolnya ketika dia rukuk, dahinya apa namanya? Dahinya sepadan dengan tempat sujudnya. Tapi minimum harus sepadan dengan qudama rukbatayhi, di depan lututnya, di depan lututnya. Wal afdol an yuhadiya mahalla sujudi. Yang lebih afdol lagi kalau bisa ketika dia rukuk dahinya itu sepadan dengan tempat sujud dia. Fa in lam yakdir ittaja'a ala jambihi. Dan kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka Anda boleh ittaja'a. Ittaja'a ala jambihi. Ini kiblat, itu kiblat, Anda boleh seperti ini. Afdol ittajaknya itu ala aiman. Anda boleh juga buat macam ini tapi ala aisar. Boleh, dua-duanya boleh. Ittaja'a ala jambihi wal aimanu afdol. Apa dikatakan ini? Itulah. Lemping kanan kalau Anda boleh menyandar lemping kanan,
lebih afdol daripada lempeng kiri. Ketika itu dada Anda menghadap ke kiblat. Allah ya Habib, buat itu pun saya tak mampu, istalqo, terlentang. Kalau situ kiblat, Anda buat macam ini, Anda tidur terlentang, sikit kepalanya ada apa? Bantal agar sikit boleh menghadap kiblat. Kalau itu tak mampu, yang menghadap kiblat apa? Akhmasoy. Akhmas ini loh, tempatnya kaki yang ada ininya tuh apa tuh namanya? Di Melayu apa? Di dalam bahasa Arab, ini itu namanya akhmas. Yang menghadap kiblat, kalau tidak bisa kepalanya, kan tidak mungkin dadanya kan? Kalau boleh dadanya, alhamdulillah. Ini sakit macam mana, sakit-sakit teruk ini sudah. Yang menghadap kiblat apa? Mukanya. Mukanya pun tak boleh Habib. Ada apa itu yang ditempel-tempel di sini tuh? Iya sudah itu apa itu namanya. Anta perobatan tak tahu pula Anda. Belum masuk bab. Mungkin Anda dulu tak masuk lagi pas bab itu. Kemana? Kalau tak boleh dia buat macam itu, yang menghadap apa? Akhmasoy. Istalqa wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in wa yarfa'u ra'sahu qalilan bi syai'in wujuban wujuban di sini. Katakan di sini wa yarfa'u ra'sahu qalilan bi syai'in wujuban liyatawajjaha bi wajhihi lil qiblah fa in ta'adzara bihi wajaba bi akhmasah. Kalau dia tidak mampu untuk menghadap kiblat dengan mukanya, maka dia menghadap kiblat dengan apa? Kakinya, telapak kakinya. Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in wa yumi'u bi ra'sihi lirruku'i wasujud. Oke, ketika ruku dan sujud macam mana? Kalau dia boleh ruku dan sujud seperti biasa, dia kena buat macam itu. Tapi kalau dia tak mampu, yumi'u bi ra'sihi. Ketika ruku macam ini, ketika sujud semacam ini. Ruku dan sujudnya menggunakan kepala. Wa yarfa'u ra'sahu bi syai'in wa yumi'u bi ra'sihi lirruku'i wasujud, dan mengangkat kepalanya dengan sesuatu, dengan bantal kah, dengan apakah, terpulang. Kemudian ketika rukuk dan sujud dia kena menggerakkan kepalanya, dan harus untuk sujud harus lebih bawah daripada rukuk agar ada perbezaan antara rukuk dan sujud. Fa in lam yaqdir, wallah ya Habib, hatta menggerakkan kepala pun saya tak mampu. Au ma'a bitorfihi. Torf bisukunir ra, torf bukan torof. Torf mata, torof itu mata. Apa? Katanya Barkhia itu, ana atika bihi qabla an yartadda. Hah? Qabla an yartadda bihi torfuk atau torfata'ain ini. Kedipan. Kalau torof itu pojok. Bezakan antara sukunir ra sama fathir ra. Torof sama torof itu berbeza. Kalau dia tidak mampu dengan apa? Dengan gerakan kepala, maka dia auma api torfih. Kalau dia macam ini, rukuk setengah, balik lagi i'tidal macam ini. Kalau sujud, tutup mata, duduk di antara dua sujud, buka sikit, macam itu. Dia anulah. Wallah Habib, hatta mata pun saya tak boleh. Mata pun saya tak boleh. Ajrul arkana bil Ajrul arkana bil qalb. Wallah ya Habib, hatta hati pun saya tak boleh. Allah, Anda kena disolati gitu kayak. Anda kena disolati, Anda sudah tak wajib sholat lagi sudah. Kalau hati sudah tak boleh, maknanya mati Anda sudah. Fa in lam yaktir ajrul arkana ala qalbi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kalau tak silap menurut Imam Abu Hanifah,
Kalau sudah tak boleh mustalki, maknanya sudah tak wajib sholat lagi dia. Tak wajib sholat lagi. Oh, yang terakhir mustaqim. Wallahu alam. Saya pokoknya ada marhalah mana indah Abu Hanifah sholat sudah tak wajib. Indah Syafi'iyah selama akal itu masih ada, Anda tetap wajib sholat. Walaupun tubuh sudah tidak mampu, tapi akal masih Anda masih tetap wajib sholat. Macam mana? Bi an yumathila nafsahu mukabbiran aw qa'iman aw qari'an wa raki'an wa hakadha. Kalau di hatinya, maka dia membayangkan dirinya itu berdiri, ruku, tidak sujud, macam itu. Ketika setengah-tengah membayangkan ada yang panggil, hilang semua. Bayangan hilang semua. Fa in lam yakdir ajral arkana ala qalbih. Di sini ada tambih, Anda boleh baca sendiri, dibilang ada ajazul hissi, ada ajazul syar'i. Yang kita pelajari semua itu adalah ajazul hissi. Ada lagi yang namanya ajazul syar'i. Dia tidak ajiz, tapi syarat menganggap dia ajiz. Tadi itu semua adalah di dalam fardu, fardu. Adapun sunnah, maka Anda tidak wajib berdiri walaupun Anda mampu. Dibilang wa yatanaffalul qadiru qaidan wa muttaji'an la mustalqiyan. Tengok. Adapun orang-orang yang bisa untuk berdiri ketika sholat sunnah, dia tidak wajib berdiri. Akan tetapi dia sholat sunnah, dia sholat sunnah dalam keadaan apa? Duduk. Qaidan. Akan tetapi pahalanya duduk setengah. Kalau Anda malas juga duduk, muttaji'an tadi itu dengan lempeng kanan atau dengan lempeng kiri. Habib, boleh tak saya berbaring, saya sholat sunnah? Tak boleh. Anda mempunyai dua pilihan sholat sunnah, imma duduk ya imma baring. Kalau terlentang tak boleh. Kenapa? Ketika terlentang, surah sholat ini sudah hilang. Ketika Anda berbaring pun, Anda boleh berbaring selain di rukuk dan sujud saja. Rukuk dan sujud, Anda kena rukuk dan sujud seperti biasa. Dan pahala duduk setengah daripada pahala berdiri, dan pahala berbaring setengah daripada pahala duduk. Maknanya pahala berbaring suku daripada pahala berdiri. Wayak udu lirruku'i wasujudi. Wayak udu al muttaji. Dan orang yang sholat sunnah dalam keadaan muttaji, ketika ingin rukuk dan sujud, dia wajib duduk. Maknanya rukuk dan sujud, walaupun Anda sholatnya baring, Anda tetap kena rukuk dan sujud dalam keadaan duduk. Tengok di syarah. Wa yaqudu man shalla muttaji'an wujuban in qadar atau in qadira lirruku'i wasujudi wala yumi'u bihima. Dan tidak boleh Anda itu imak di dalam keadaan muttaji' untuk rukuk dan sujud. Wa ajrul qaidi al qadiri nisfu ajril qaim wal muttaji' nisfu ajril qaim. Adapun pahala orang yang sholatnya duduk yang mampu adalah setengah daripada pahala orang yang berdiri. Wal muttaji' nisfu ajril qaim. Dan orang yang baring pahalanya adalah setengah daripada pahala duduk. Maknanya yang baring suku daripada pahala yang berdiri, karena setengah dari setengah suku. Yang keempat, sila dibaca Ustaz Hilmi. Ar-rabi' al-Fatihatu illa li ma'zurin sabtin aw ghairihi wal basmalatu wat tashdidatu minha wa la yasihhu ibdalu dha'i 'anil dha'i.
ويشترط عدم اللحن المخل بالمعنى والموالاة فتنقطع الفاتحة بالسكوت الطويل إن تعمده أو كان يسيرا قصد به قطعا قراءة وبالذكر إلا إذا كان ناسيا وإلا إذا سن في الصلاة كالتأمين والتعوذ وسؤال الرحمة وسجود التلاوة لقراءة إمامه والرد عليه. Yakfi. Yang keempat daripada rukun sholat adalah Al-Fatihah. Adalah apa? Al-Fatihah. Dan kita mengetahui Al-Fatihah ini adalah wajib dan fardu menurut mazhab Imam Syafi'i, berbeza dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang wajib dibaca. Akan tetapi kalau dia tidak wajib dibaca, sholatnya sah. Akan tetapi dia berdosa. Dia berdosa karena Imam Abu Hanifah ambil daripada ayat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bukan faqra'ul Fatihah tapi faqra'u ma tayassar. Jadi yang mudah dari Al-Qur'an bukan hanya Al-Fatihah, banyak. Tapi memang yang paling mudah dan banyak dibaca adalah Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, Al-Fatihah itu adalah wajib. Anda tidak boleh sholat selain dengan menggunakan apa? Al-Fatihah. Oke. Dan untuk Al-Fatihah itu di dalam mazhab Syafi'i mempunyai, dibilang di sini ada 10 syarat untuk membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah wajib dibaca kecuali di dalam beberapa case. Yang pertama adalah masbuk. Apa mas? Masbuk. Apa itu masbuk? Masbuk adalah seorang makmum yang masuk ke dalam sholat berjamaah, tapi imam sudah mulai kedua. Imam sudah mulai sholatnya. Kemudian makmum masuk dengan catatan waktu yang dimana makmum itu masuk tidak cukup untuk membaca Al-Fatihah. Contohnya ketika itu sudah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makmumnya baru Allahu akbar minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Makmum langsung rukuk bersama imam dan tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya makmum ketika itu ditanggung oleh imam karena dia dikatakan al-makmumul masbuk. Makna al-masbuk adalah man lam yudrik zamanan yasa'u qira'at al-Fatihah ma'al imam. Itu namanya masbuk. Seorang makmum yang tidak sempat mendapatkan bersama imam waktu di mana dia sempat membaca Al-Fatihah. Kullahu au ba'dahu. Semua atau sebagian. Kalau dia hanya mampu sebagian ya dia baca sebagian, sisanya ditanggung oleh imam. Kalau dia tidak mampu semuanya, tak payah baca semuanya, tak payah baca sama sekali, langsung rukuk bersama imam. Au ghairihi, atau selain masbuk, ada yang namanya masbukun hukmi, ada masbukun hissi, ada masbukun hukmi. Nanti ada masbuk hukmi itu dia memang mengikuti imam dari awal tapi memang imamnya punya problem. Apa itu? Terlampau cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terlampau cepat. Tak pernah tengok orang baca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu akbar. Selesai. Anda tak pernah tengok tarawih di Indonesia itu 20 rakaat 7 menit. Wallah, tengok 10 menit atau 7 menit. Yang datang, Allah, banyak sangat, ribuan yang datang. Saya tengok bacanya macam mana, lebih cepat daripada saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Macam itu macam mana? Ada tak salat? Akhirnya makmum itu, apalagi makmumnya sikit gagap. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya sudah, dia baru bismillah, imamnya sudah waladdallin. Amin. Dia baru bismillah. Habis sudah. Itu namanya sabkun hukmi. Ada beberapa case dia ini diudurkan. Ada sekitar 9 case. Apa? Ayatnya itu in rum tadabtan lilladzi syar'an udir hatta lahu salasa arkani kufir.
ada 9 surah, 5 muttafaq alaihi, 4 mukhtalafun fihi baina Ibnu Hajar wa Rabi. Itu namanya sabkun hukmi. Sabkun hukmi. Dia bukan hissi, tapi memang dihukumi dia itu masbuk. Beberapa case dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Kan tetapi di dalam keadaan yang biasa, yang normal, Al-Fatihah tidak bisa jatuh walaupun Anda makmum. Walaupun Anda makmum, beberapa ulama, beberapa madzhab, ketika Anda menjadi makmum dan imam membaca Al-Fatihah, Anda tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Karena ada hadis membaca qiraatul imam, qiraatul lil makmum. Bacaannya imam sudah menanggung bacaannya makmum. Karena itu, jangan Anda marah kalau Anda di sholat di beberapa negara ketika Anda membaca Al-Fatihah, ada makcik, pakcik di samping Anda menegur Anda. Takyah baca ketika imam baca, karena ada pendapat kuat mengatakan bahwasanya ketika imam sudah membaca Al-Fatihah, Anda takyah membaca Al-Fatihah, sudah ditanggung oleh imam. Tapi menurut mazhab Syafi'i, walaupun imam baca, Anda juga kena baca. Yang termasuk yang 9 tadi itu, kalau makmumnya lambat pun sama juga. Terlampau lambat. Makmumnya terlampau lambat, kenapa? Ada sebabnya. Kalau dia sendiri memang baca lambat, Beda lagi, makmumnya mempunyai udzur, memang bacaannya seperti itu. Itu ada bab sendiri, namanya ajzun hukmi. Ada bab yasidat itu di babul jamaah itu sedikit panjang. Illa lima'dzurin lisabkin aw ghairihi wal basmalatu wat tasydidatu minha. Dan di antara Al-Fatihah adalah basmalah. Karena ada beberapa orang itu membaca Al-Fatihah tak memakai basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Barang siapa membaca Al-Fatihah tanpa basmalah, maka Fatihahnya tak lengkap. Dia masih belum membaca Al-Fatihah. Begitu pula tasdidat. Di Safinatun Najah disebutkan tasdidatul Fatihah. Anda kena baca tasdidatnya. Per huruf Anda kena jelaskan itu. Tidak boleh ada satu huruf pun yang tersilang. Dulu ketika saya exam minhaj, bab ini juga Syekh Ba'udon examnya, di antara exam ada satunya baca Al-Fatihah di depan saya. Wallah. Jadi saya punya sanad Al-Fatihah dengan Syekh Ba'udon. Benar examnya itu. Karena ada beberapa orang itu baca Al-Fatihah pun sudah salah. Baca Al-Fatihah pun sudah salah. Apalagi kalau beberapa orang itu belajar membaca Al-Quran dengan tulisan English. Ada kan? Tulisan Rumi. Tulisan Rumi, dia belajar bo menjadi blo, walau blo, macam itu. Beberapa orang cakap ain nga, Zainal Ngabidin. Cakap dengan saya Zainal Ngabidin. Orang-orang Jawa itu yang cakap bismillah semilah. Semilah, benar. Dia memang belajar dalam tulisan. Ada emang beberapa mulut tuh emang susah. Lidah keras. Saya punya kawan dulu, Fidal Mustafa, dia disuruh untuk mengajar budak-budak kecil-kecil. Nak cakap iya kana budu, tetap dia cakapnya iya kana bidu. Bagaimana? Benar, tak bisa. Nak budu, nak bidu, tetap ya. Nak budu, nak bidu, budu, bidu. Ini macam mana? Kawan saya marah, bodoh kan budu lagi, bodoh. Saya punya guru dulu di pesantren, kalau sudah tak boleh. Ini mulut neraka ini kan, ya mulut neraka. Al-Fatihah ini memang kena sikit sikit keras sikit. Mengajarkan Al-Fatihah kena sikit keras dan sikit oke lah. Kenapa? Karena sholat tergantung kepada Al-Fatihah. Tasdidatnya harus benar. Beberapa orang ngelafadznya tak boleh.
Za diganti zai. Pernah dengar? Selalu. Alladzina, allazina. Saya punya dulu daripada Sudan dulu. Khudz min amwalihim shadaqatan. Khuz. Beza, Sof. Beda dan beza itu berbeza juga itu. Wa tasydidatu minha. Anda kena tasdidat, kena waladdallin. Ada orang Arab waladdallin. Nunnya dirubah menjadi benar. Kalau masalah Al-Fatihah ini sudah banyak, sudah cerita-cerita banyak itu, cerita-cerita banyak. Sof tengok di syarah sini. Wa'lam anna wajibatil Fatihah asyratun. Al-awwal qira'atu jami'i ayatiha, harus semua dibaca. Yang kedua, wuqu'uha kulluha fil qiyamin wajib, dan harus semuanya itu dalam keadaan berdiri. Yang ketiga, ada musharif. Dia membaca Al-Fatihah memang untuk sholat. Nanti ada ketika dia sholat, wa ila hadratin nabi. Dia membaca untuk wa ila hadratin nabi ini. Antakuna qira'atuha bihaitsu yasma'u au yusma'u jami'u hurufiha law lam yakun mani'un, dan harus bacanya dia itu sekiranya boleh untuk mendengarkan dirinya sendiri. Jadi sof, ada banyak sof diri masjid-masjid itu tak sah sof. Harus sekiranya orang samping Anda itu mendengar suara walaupun tidak jelas hurufnya. Dan harus bil arabiyah, harus bil arabiyah. Begitu pula mura'atu tasdidat, mura'atu tasdidat. Yang nombor 2 itu ya. Ada orang dia lin dia tak boleh. Iya, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. balik, Harus semuanya kena balik lagi. Riayatu hurufiha. Yang ketujuh, riayatu hurufiha. Huruf-hurufnya harus benar semua.